Episode ngomong di mana aja. Ketika ide muncul di dalam kepala, lepaskan dan curahkan dimanapun sedang berada. Sebenarnya ini di tempat yang lagi banyak banget distraksi. Suara motor, suara di jalan, suara di luar, suara yang sangat berisik, yang amat sangat susah banget buat fokus, apalagi dengan ngomong di depan kamera seperti ini, yang tentunya sepertinya lebih enak di dalam kamar, lebih enak tanpa ada kebisingan. Lalu kenapa sih saya melakukannya sekarang? Kenapa saya melakukannya di sini? Kenapa saya melakukannya di tempat yang tidak nyaman, di tempat yang sebenarnya susah buat mendapatkan ide? Karena seperti yang udah saya jelasin di video yang sebelumnya, saya sedang mengurangi penggunaan aplikasi sosial media, terutama Instagram. Karena itu satu-satunya aplikasi media sosial yang saya install di HP saya. Karena mengurangi penggunaan aplikasi tersebut dan memaksa saya untuk boleh menggunakan aplikasinya jika sudah lewat jam 12 siang. Jadinya ngerasa di jam sepi seperti ini, ngerasa ketika lagi gak ngeladangin pelanggan, banyak bengongnya, gak ada yang bisa saya lakukan. Dan karena diam itulah saya memilih untuk mencoba produktif meskipun kebingungan harus bahas apa. Ya, sebenarnya dampak yang cukup banget kerasa setelah mengurangi penggunaan sosial media adalah saya tidak melihat lagi pencapaian orang lain, tidak terlalu banyak melihat apa yang orang lain bagikan dengan hasil apa yang mereka dapatkan. Kebahagiaan mereka, kesedihan mereka sudah sedikit berkurang menjadi urusan saya lagi. Karena ya memang urusannya mereka, sedih bahagianya mereka itu urusannya mereka. Urusan kita yang memperdulikan diri kita sendiri yang emang amat sangat jarang sekali dipedulikan. Dan dengan tidak terlalu melihat kebahagiaan orang lain juga, saya sendiri jadi ngerasa lebih bahagia dengan keadaan yang harus diterima setiap hari. Karena sebenarnya kita tuh terlalu khawatir, kita tuh terlalu banyak mikirin hal yang memang belum terjadi. Jangankan besok hari, hari ini juga belum selesai, hari ini juga belum beres, tapi terlalu memikirkan masa depan yang terlalu jauh buat dihadapi. Padahal masa depannya kita tuh ya hari ini. Dan jangan sampai hari ini tuh dibiarkan menjadi masa lalu yang sia-sia hanya karena terlalu memikirkan hasilnya saja, memikirkan hal beratnya saja. Padahal hal baik juga masih besar kemungkinannya untuk terjadi. Tergantung kitanya sendiri mau melakukan hal baik atau tidak melakukannya sama sekali, atau tidak melakukan apa-apa sama sekali. Karena kalau sudah menganggap hari ini adalah masa depan, besok dan lusa itu belum tentu datang, kita gak bakalan menyia-nyiakan waktu yang ada. Idenya datang sekarang, ya disuarakan sekarang, karena kalau disimpan di nanti-nanti belum tentu bakalan datang dan idenya bakalan sama lagi. Apalagi setelah saya melihat membaca beberapa artikel di beberapa website, saya lupa lagi namanya karena kalau saya sebutkan takutnya saya salah, tapi nanti saya dicantumkan di video. Setelah nge-YouTube, saya mempelajari mengapa saya bisa ada di YouTube, mengapa aplikasi YouTube bisa ada di ponsel saya. Saya mencari tahu ternyata YouTube itu diciptakan oleh 3 mantan karyawan. Sekali lagi, 3 mantan karyawan. Mereka sebelumnya bekerja di perusahaan besar PayPal dan memutuskan untuk membuat YouTube pada tanggal 14 Februari tahun 2005 dan diluncurkan di tahun yang sama di bulan November, masih di tahun 2005, sebelum akhirnya dibeli oleh perusahaan Google dan berkembang pesat menjadi platform video terbesar di dunia sampai detik ini juga. Dan gilanya, di tahun 2005 sampai di tahun 2006, maksudnya di tahun 2006 sampai 2026 nanti, saya tuh sudah menyia-nyiakan waktu yang sudah disediakan oleh YouTube dan disia-siakan oleh saya sendiri selama 20 tahun lamanya.
Kalau misalkan saya tidak memulainya sekarang, kalau misalkan di tahun 2025 ini saya tidak membuat video seperti ini, saya tidak memposting video ini, mungkin sia-sia aja. Ada aplikasi YouTube di ponsel saya. Saya tahu YouTube itu bukan milik saya sendiri, YouTube itu milik semua orang. Semua orang yang mempunyai HP pasti mempunyai aplikasi YouTube di ponselnya. Entah digunakannya atau tidak, saya tidak tahu, tapi kebanyakan setiap ponsel yang saya tahu pasti ada YouTube-nya. Entah mereka sebagai penonton atau sebagai yang ditonton. Yang jelas semua pengguna ponsel pasti memiliki YouTube dan memiliki cara yang berbeda-beda untuk menggunakan aplikasi YouTube tersebut. Dan hak saya bukan menuntut video ini terlihat sempurna di mata orang lain. Hak saya adalah membuat video ini layak ditonton untuk diri saya sendiri. Karena ya minimal tidak untuk orang lain, ya untuk diri saya sendiri. Tidak untuk waktu sekarang, mungkin di waktu yang masa yang akan datang. Karena saya percaya tidak ada karya yang sia-sia, tidak ada karya yang dibuat begitu saja. Minimal bisa diapresiasi oleh diri saya sendiri karena tidak menggunakan waktu yang sekarang, waktu yang bakalan berlalu ini, masa muda yang sebentar ini menjadi sia-sia tanpa melakukan apa-apa. Ya, saya tahu potensi ini, apa yang saya lakukan ini sebenarnya bukan sesuatu yang berarti bagi orang lain, tapi bakalan jauh tidak berarti jika saya tidak melakukannya sama sekali. Karena ternyata saya tuh terlalu buang-buang waktu, saya tuh terlalu menyia-nyiakan masa muda yang akan segera habis ini. Kalau tidak berani memulainya sekarang, mau sampai kapan lagi? Karena ternyata hanya butuh waktu 4 atau bahkan sampai lebih 5 menit untuk membuat video seperti ini. Tapi kenapa harus sampai berhari-hari, berminggu-minggu untuk berani memulainya? Karena membuka aplikasi YouTube itu sama dengan membuka mata, melihat video orang-orang yang jauh dari kata sempurna, jauh dibandingkan dengan video yang saya buat sendiri. Karena rasa perbedaan itulah saya memiliki rasa takut untuk memulai membuat konten di YouTube. Makanya dengan ditujukan untuk diri sendiri, rasanya gak wajar aja kalau misalkan masih memikirkan rasa takut yang gak ada habisnya. Karena ya memang untuk sekarang yang harus saya pikirkan adalah memulainya lebih penting daripada sekedar memikirkan hasil. Entah hasilnya bagus atau tidak, jawabannya akan tidak jika tidak sama sekali melakukannya hari ini. Dan gak mau aja keputusan untuk tidak melakukannya menjadi keputusasaan yang berakhir menjadi penyesalan. Saya tahu menjadi YouTuber itu gak mudah. Karena selain kita ini siapa, selain saya ini bukan siapa-siapa, bakalan susah banget buat mencapai titik yang dimau di YouTube ini. Tapi seenggaknya dengan berani mulai aja dulu. Yang awalnya bingung mau ngapain, ngisi waktunya, jadi ngapain mau bingung dengan membuat video seperti ini. Sebenarnya tidak nyaman membuat video di sini tuh karena banyak distraksi, banyak terganggu juga sama aktivitas jual beli. Tapi jika tidak melakukannya, saya bingung. Saya bingung dengan waktu luang yang ada, yang tidak bisa saya habiskan dengan diam aja. Bisa aja dengan cara ditulis dulu, tapi dengan ditulis dulu tuh kayak ngerasa punya skrip, kayak ngerasa punya sesuatu yang harus dihafal, hingga akhirnya ketika direkam itu bakalan kelihatan kaku banget. Beda dengan ngomong apa adanya seperti ini, tanpa teks, tanpa skrip, tanpa harus mikirin ngedit susah-susah. Beda dengan kalau misalkan udah disiapin terlebih dahulu. Karena sebelum merekamnya seperti ini sekarang, saya tuh udah di 1-2 hari kemarin tuh udah merekam seperti ini sebenarnya di sini di rumah. Tapi gak ada hasilnya yang bisa memuaskan diri saya sendiri. Karena ya tadi terlalu berpacu pada teks, terlalu berpacu pada apa yang harus saya hafalkan, sehingga ketika ngomong di depan kamera yang ngeblank. Terlepas daripada itu, ngomong di depan kamera itu kan gak mudah. Saya juga tidak tahu apakah ini hasilnya bakalan bagus atau tidak, karena saya juga kan sedang merekamnya dan belum ditonton ulang. Saya gak tahu apakah suara berisik di jalan atau suara musik di toko sebelah itu kedengaran atau tidak. Tapi yang jelas, jika saya melakukannya sekarang, jika saya tidak membuat video sekarang, video seperti ini saat ini, saya tidak akan punya sesuatu yang bisa diposting, saya tidak akan punya sesuatu yang bisa ditonton ulang. Terima kasih sudah menyimak.
Terima kasih sudah menonton. Like jika memang video ini pantas buat disukai, dan silahkan komen jika memang punya pendapat atau arahan yang bisa saya lakukan untuk lebih baik ke depannya. Tolong subscribe jika memang tidak memberatkan tangan Anda untuk mengklik tombol yang bersifat gratis itu. Terima kasih, saya Rifal Asyakir dan saya manusia biasa. See you next video.